Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan terminologi kafir ya, yang juga merupakan respon terhadap hasil dari Bahsul Masail yang dilakukan oleh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Saya ingin mencoba sedikit berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keilmuan saya sebagai seorang akademisi terkait ini, karena belakangan ini memang saya juga diajukan pertanyaan tentang ini kalangan mahasiswa di pasca sarjana, di kajian-kajian keislaman yang saya isi, dan beberapa diskusi khusus mempertanyakan terkait dengan terminologi yang sekarang sedang diperbincangkan, yaitu masalah kafir. Saya ingin berbicara dalam konteks akademik ya. Dalam tradisi pemikiran ilmu usul fiqh itu, ayat Quran itu kan dipetakan oleh ulama ya. Ini oleh ulama dipetakan menjadi dua ya, dan ini saya kira ulamanya sudah sangat ittifaq. Jadi ulama usul fikih hampir masyhur memetakan bahwa ayat Quran itu ada yang qat'iyud dalalah, ada yang dzanniyud dalalah. Jadi ada dua. Yang pertama qat'iyud dalalah. Apa itu qat'iyud dalalah? Qat'iyud dalalah adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah bersifat final, sudah given, sudah tidak boleh lagi ada penafsiran ulang, karena dia bersifat qat'i ya dalam Al-Quran. Dan itu ada banyak dalam Al-Quran. Contoh misalnya ayat tentang akidah, itu sudah given, tidak boleh ada penafsiran ulang di ranah-ranah apa itu ayat yang terkait akidah. Tidak boleh jadi maudhu'ul ijtihad, tidak boleh jadi objek ijtihad. Kemudian juga misalnya ayat-ayat tentang angka-angka dalam perhitungan waris, ada lizzakari mislu hadil unsayain ya, 1/2, setengah, 2/3, 1/6 dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang bersifat qat'iyud dalalah, tidak boleh ada penafsiran ulang, karena dia sudah given, sudah final ya. Kemudian ayat-ayat tentang keharaman riba, ayat tentang keharaman bangkai, ayat tentang keharaman daging babi, ayat tentang itu semua ayat-ayat yang sifatnya qat'i ya. Tidak boleh ada penafsiran ulang. Given aja, kita terima sebagai bagian produk yang final dari Allah Subhanahu wa taala yang secara teks tertuang dalam Al-Qur'an, karena sudah jelas. Nah, yang kedua ada ayat-ayat yang disebut dengan dzanniyud dalalah, ayat-ayat yang masih bersifat dzanni, yang bersifat relatif. Adakah itu? Ada. Ya, para ulama mencoba melakukan analisis tentang itu, bahwa ada beberapa ayat Quran yang masih bersifat dzanni. Misalnya kita melihat ada ayat dalam Al-Quran itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini ayat ini paling banyak didiskusikan oleh para ulama sebagai contoh ayat yang bersifat dzanni. Apa maksudnya? Jadi istri-istri yang dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu dengan 3 kali quru. Nah, quru ini relatif, dzanni. Karena quru itu bermakna dua, ganda, ada bermakna haid, ada bermakna suci. Dampak hukumnya apa? Maka berdasarkan ayat ini, karena ayatnya dzanni, orang yang iddah ya, tadi dalam ayat ini iddah seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Kenapa berbeda? Karena dzanni ya. Kemudian juga ada ayat lain misalnya tentang almas. Kata almas dalam Quran itu ada bermakna jima, ada bermakna apa itu almas menyentuh. Itulah ayat dan beberapa ayat lain. Jadi dengan menggunakan paradigma berpikir tentang dua mapping ayat-ayat Quran ini, maka kita bisa melakukan analisis. Persoalannya sekarang kata-kata kafir itu masuk dalam kategori qat'i apa dzanni kan gitu dalam ayat Quran. Ya, memang kita tidak menemukan ya secara spesifik ulama sudah memasukkan ayat ini qat'i dzanni, tapi secara umum kalau kita masukkan, ketika sebagian ulama mengatakan ayat-ayat yang terkait dengan kafir itu ayatnya qat'i, maka tidak boleh ada penafsiran ulang. Sudah given aja menggunakan kata kafir. Tapi sebagian lagi, kalau seandainya ada ulama baru yang mencoba melakukan rekonstruksi bahwa kafir itu adalah masuk dalam kategori dzanni, maka ya itu silakan aja menjadi bahan diskusi ya, sepanjang ada reasoning yang kuat, kemudian alasannya yang kuat, dan tentu ya punya risiko dan tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau saya berpikir bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kafir itu kan sangat monumental ya,
sangat sudah menjadi ayat yang sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Saya berpikir begitu, ini pendapat saya dan tidak pasti benarnya. Maka kafir itu dalam terminologi agama sudah selesai gitu. Sudah selesai. Tidak ada diskusi lagi menurut saya ya dari beberapa ayat Al-Quran itu. Bahwa kemudian dalam konteks bernegara, berbangsa, ya, bertetangga, bersosial, kita menggunakan terminologi kafir dengan bahasa non-muslim, saya kira nggak masalah. Itu kan dalam konteks berhubungan secara manusia untuk menghindari terjadinya gesekan. Tapi dalam konteks keagamaan, ya kata-kata kafir sudah selesai, sudah given. Ya. Jadi saya kira ini tentu pandangan saya ini juga tidak pasti benarnya, dan mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya. Tetapi ini sebagai bagian dari diskusi yang bisa kita lihat dari sudut pendekatan akademik. Jadi kira-kira begitulah. Jadi ayat Quran itu ada yang qot'i, ada yang zonni. Kalau kafir itu masuk dalam kategori qot'i, maka ya sudah selesai, given. Tidak ada penafsiran ulang. Tapi kalau ada sebagian yang mencoba melakukan ijtihad baru bahwa kafir itu bagian zonni, lalu menimbulkan arti baru, ya silakan. Ya, ada risiko, ya ada konsekuensi, ada reasoning yang kuat. Ada kode etik keilmuan yang harus dibangun. Nah, sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan, tidak bermaksud menggiring opini, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya kira kalau kita dalam konteks berbangsa, bernegara, berkonstitusi, dalam pengertian kita sebagai warga negara, bolehlah kita menggunakan kata-kata non-muslim sebagai upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Kalau dirasa itu sebagai sesuatu yang bermasalah. Tapi dalam konteks agama, dalam konteks Al-Quran, dalam konteks kita sebagai orang yang beragama, saya kira kafir tetap harus menjadi sesuatu yang given. Tidak boleh ada penafsiran ulang. Jadi tergantung ranahnya saya kira. Saya kira itu sedikit kontribusi pemikiran saya tentang ini. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi ke depan lebih lengkap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.